سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin. Saya dari kelas BPIB semester 3 dengan NIM 0102212026. Rekaman ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah retorika dakwah yang diampuh oleh Bapak dosen Dr. Azhar Sitompul MA. Baiklah, sebelum saya memulai khutbah saya, di sini kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu yang dimaksud dengan retorika dakwah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, retorika adalah bagaimana keterampilan berbicara seseorang secara efektif. Dan dakwah sendiri diartikan yaitu sebagai ajakan atau seruan menuju kebenaran berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Sehingga apabila kita gabungkan, retorika dakwah adalah bagaimana seorang da'i bisa menyampaikan pesan-pesan dakwahnya dengan mudah dipahami dan diterima oleh mad'u. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berhadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah. Salawat beserta salam senantiasa kita hadiahkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita memperbanyak ucapan kepada beliau, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini di mimbar yang agung ini, izinkan khotib berwasiat kepada jemaah sekalian. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata yang sesungguhnya yaitu mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Sebagai seorang muslim yang beriman, tentunya kita wajib mempercayai adanya hari kiamat. Setelah hari kiamat kelak, maka kita semua akan dibangkitkan di yaumil mahsyar. Menurut suatu riwayat, keadaan di yaumil mahsyar itu sangatlah panas luar biasa. Jika kita bandingkan dengan bumi, jarak bumi dengan matahari sekarang ini 64 juta mil kurang lebih. Dan jika nanti di yaumil mahsyar itu hanya 1 mil jarak matahari di atas kepala kita, sangat-sangat panas tentunya. Sehingga menurut suatu riwayat, ada yang keringatnya itu sampai dengan mata kaki, bahkan ada yang dengan lututnya, dengan pinggangnya, dan bahkan na'udzubillah min zaliknya, ada yang tenggelam oleh keringatnya sendiri. Ini menggambarkan apa? Menggambarkan betapa panasnya ketika itu. Namun saudara-saudara, di tengah-tengah kepanasan, kekacauan ketika itu, ada beberapa golongan yang tampak biasa-biasa saja. Mereka tidak merasakan kepanasan sekalipun. Mereka mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan berupa naungan, yaitu payungan, sehingga tidak merasa kepanasan sedikit pun. Mengutip dari hadis Nabi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sab'atu yuzilluhumullah fi zilli yauma la zilla illa zillu. Yang artinya Nabi pernah bersabda, ada 7 golongan kata Nabi di akhirat kelak yang mendapatkan naungan dari Allah, di mana pada hari itu tidak ada naungan lain kecuali hanya dari naungan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Adapun yang pertama yaitu al-imamul adil, pemimpin yang adil. Baik itu pemimpin di dalam konstitusi maupun yang paling umum yaitu pemimpin di dalam rumah tangga. Bagaimana seorang suami harus adil kepada istri-istrinya, dan juga bagaimana seorang ayah harus adil kepada anak-anaknya. Dan juga yang kedua, apa itu golongan yang mendapatkan naungan dari Allah, yaitu yang kedua yaitu wasyabun nasya'a bi ibadatillah,
yaitu pemuda-pemudi yang tumbuh dewasa dalam keadaan beribadah kepada Tuhannya. Kenapa begitu istimewa remaja yang beribadah? Kenapa orang tua yang tidak termasuk dalam hadis ini? Kenapa remaja? Karena orang tua memang sudah sepatutnya beribadah, karena liang kubur sudah di depan mata. Jadi jika ada anak pemuda, muda-mudi yang beribadah, bertakwa kepada Allah, ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Allah menganggapnya sesuatu yang istimewa. Sebab di masa remaja, muda-mudi, ini merupakan masa-masa di mana nafsu itu menggelegar. Seluruh akses-akses maksiat begitu mudah didapatkan. Pertemanan, pergaulan, tambah lagi media yang begitu canggih. Namun ia dapat memblokir itu semua dan ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga, yaitu warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yaitu yang orang-orang hatinya senantiasa ingat dan terpaut kepada masjid. Ketika ada panggilan azan, hayya 'alas shalah, tentunya tidak semua orang memiliki panggilan hatinya untuk ke masjid. Ada beberapa orang yang dia selalu ingin menghadiri salat 5 waktu di masjid. Ini merupakan suatu istimewa bagi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya golongan yang keempat, warajulani tuhabba fillah ijtama'a 'alaiha wa tafarraqa 'alaiha, yaitu orang-orang yang bersahabat, ia berkumpul karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Sahabat yang mengajak kepada kebaikan dan kebenaran. Jika temannya lalai, ia ingatkan. Ketika temannya maksiat, ia ingatkan bahwa itu tidak baik, itu perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-'Asr, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Demi masa, kata Allah, sungguh manusia itu dalam kerugian, kecuali mereka yang senantiasa beriman dan beramal soleh dan menasihati dalam kebenaran dan juga kesabaran. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Selanjutnya golongan yang kelima yang mendapatkan naungan dari Allah, yaitu warjulun talabatu imra'ati zati mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, yaitu laki-laki yang diajak untuk bermaksiat oleh seorang wanita, yang mana wanita ini cantik, budaya cantik, kaya pula, mempunyai harta dan juga memiliki martabat kedudukan. Lalu laki-laki ini mengucapkan inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan cerminan dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam, di mana ketika itu ia diajak untuk bermaksiat oleh istri raja, di mana namanya itu adalah Zulaikha. Ia cantik, memiliki harta dan juga memiliki kedudukan. Namun Nabi Yusuf bisa menghindari nafsunya. Bukan Nabi Yusuf tidak memiliki hawa nafsu, melainkan keimanannya yang lebih kuat. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Adapun golongan yang keenam, yaitu warajulun tasaddaqa akhafa hatta la ta'lam simaluhu ma tunfiqu yaminuhu, yaitu orang-orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Tangan kirinya saja tidak mengetahui, bagaimana orang-orang di luar sana bisa mengetahui apa yang telah disedekahkannya. Memang dalam konsep Islam, sedekah itu ada dua macam. Yang pertama secara terang-terangan dengan niat untuk memotivasi orang lain juga ikut bersedekah. Dan juga cara yang kedua secara sembunyi-sembunyi, yaitu untuk menghindari maksiat dan juga untuk menghindari kesombongan dan juga riya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun golongan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu warajulun zakarallahu khaliyan fafadat 'ainah, yang artinya orang-orang yang berzikir selalu mengingat Allah dalam keadaan sunyi, hening, sehingga ia meneteskan air mata. Inilah 7 golongan yang Nabi sebutkan di dalam hadis yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Semoga kita di sini semuanya jemaah sekalian termasuk dalam salah satu golongan ini, dan semoga kita sama-sama mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
إن الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إزغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكة قدسه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم دفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحان وسوء الفتان ما ظهر منه وما بطن من بلادنا هذا خاصة، وعن سائر البلاد المسلمين عما يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.